Mari Bapak Ibu kita ada dalam hadirat Allah. Setiap hati kita dibukakan kepada kuasa Roh Kudus untuk menolong hidup kita dalam kita mendengar firman Allah kita satu dalam Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Kristus Yesus, Tuhan Allah kami, Saudara kami yang setia, yang ada bagi hidup kami, yang hadir memberkati kami dalam pujian dan sorak-sorak kami kepada Tuhan, biar mendapat perkenanan di hati-Mu Bapa. Tolong setiap pribadi kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan, tapi kami percaya firman Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kepastian, pertolongan dan menghadirkan mujizat dalam hidup kami. Kekuatan apapun yang tidak sepakat dengan surga, kuasa apapun yang menaruh hal-hal negatif dalam pikiran kami, dalam hati kami patahkan, lumpuhkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan setiap kekuatan musuh. Hanya kami izinkan Roh Kudus untuk menolong kami dengan memberikan pengertian dan hikmat dari Allah dalam menerjemahkan setiap pernyataan firman Allah yang akan kami baca, dengar dan renungkan bersama di pagi hari yang indah ini. Urapi kami semua, kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga setiap pribadi kami dapat mengalami penyataan Tuhan dan mujizat-mujizat Allah dalam pelayanan firman di pagi hari ini. Kami buka hati kami dengan sukacita, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang rindu dengan firman katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati kasih karunia Allah yang begitu hebat dan luar biasa sampai hari ini. Kita ada karena anugerah Tuhan. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, kita ada karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari yang ada ini, bahkan saya menonton berita, dunia mendesak Indonesia, mendesak kepala negara kita untuk segera mengumumkan darurat corona di Indonesia, karena sudah menyebar begitu rupa dari virus corona 19 itu, dia berubah, dia mutasi menjadi satu virus yang mematikan. Jadi jangka waktunya tidak lama dan itu sangat membunuh kehidupan manusia. Tetapi kita kembali kepada Mazmur 91 bahwa orang-orang yang hidup di dalam kebenaran mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Kemarin kami Bapak Indonesia, Bapak Pusat khususnya menghimbau supaya kami yang akan nanti ada di gedung MPR RI pada tanggal 16 dan 17 di Jakarta, untuk kalau ada yang kurang sehat tidak fit jangan ke Jakarta. Itu himbauan. Kalau ada yang influenza, ada yang beringus, ya. Ini dari sisi manusia. Ya, karena kita tidak tahu kalau fisik kita, imun tubuh kita tidak kuat, maka virus itu bisa menerobos. Dan sudah diumumkan saudara-saudara bahwa beberapa daerah yang mengalami situasi yang berkaitan dengan virus mematikan tersebut. Tapi saya selalu katakan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang menaruh harapan atau firman ada perbedaan. Amin. Karena virus yang mematikan itu, saya selalu katakan bukan sakit penyakit, tapi virus yang mematikan itu adalah kuasa dosa. Kuasa dosa ini tidak akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Makanya dosa, segala kuasa apapun yang mengikat, yang mengganggu perjalanan iman kita harus dihentikan. Dihentikan dengan cara bagaimana? Kalau virus corona, imun tubuh kita harus kuat. Kalau kehidupan dosa, imun rohani kita harus stabil. Amin. Kalau imun rohani kita tidak stabil, maka kita mudah disesak. Kita mudah dirusak dengan keadaan dunia ini. Mari kita akan dengar firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7.
Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7. Sampai hari ini semalam saya nonton berita terus positif, Menteri Perhubungan positif kena virus corona. Jadi kita harus waspada. Imun rohani kita harus kuat. Amin. Kalau imun rohani kita kuat, virus dunia ini tidak bisa mengganggu-ganggu hidup saudara dan saya. Sekarang orang mau salaman juga, mau ngomong juga ada cara. Ya? Tapi kalau firman Allah di dalam hidup kita, kita tidak akan gentar untuk segala virus yang sedang merajalela dalam dunia ini. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7, kalau sudah dapat Bapak Ibu katakan amin. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita sudah menjumpainya, saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi, pegang Alkitab di tangan kanan kita masing-masing, dan kita katakan bersama dalam deklarasi kita, pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama dengan saya percaya Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Kita perjanjian lama Kejadian 22 ayat 7 berkata 1, 2, 3. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Silakan ditutup Bapak. Kata Yesus, yang bahagia adalah kita yang membaca, yang mendengar firman Allah, yang melakukan firman Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia sedang dilanda dengan keadaan yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena penggenapan firman Allah sedang digenapi. Makanya firman Tuhan bilang, saya minta kita perhatikan Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Saya minta bantuan dari Bapak Ibu Saudara yang sudah menjumpai kebenaran ini, tolong dibacakan. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Suatu pernyataan firman Allah tentang akhir zaman, tentang situasi yang akan terjadi di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Gereja Tuhan diminta untuk mempersiapkan diri. Kalau Indonesia yang sedang didesak untuk kepala negara kita harus mengumumkan darurat corona di Indonesia, surga sedang memandangkan darurat tentang persiapan kedatangan Tuhan. Amin. Berarti gereja tidak boleh main-main. Gereja bukan bangunan fisik ini. Tuhan tidak datang menjumpai bangunan fisik ini, tapi Tuhan datang menjumpai gereja yang sesungguhnya, organisme tubuh Kristus, saudara dan saya, yang akan dibawa oleh Tuhan. Makanya sebagai gereja Tuhan
Kita harus siap sedia setiap saat. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus stabil, harus steril di hadapan Allah. Setiap saat dalam saat teduh kita, perenungan kita, saat kita harus berdoa minta perkenan Allah bagi diri kita, bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi menantu. Sebab kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita tidak tahu apa yang mereka buat. Tapi doa kita bisa menghantar mereka, membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini firman Allah mengingatkan kita dengan sebuah cerita dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7 tentang Abraham mempersembahkan korban kepada Allah. Korbannya bukan lembu sapi, bukan lembu jantan, itu domba atau kambing, tetapi yang dipersembahkan. Abraham dengar baik-baik di telinga, Tuhan bilang begini, Abraham, pergi ke gunung, bawa anakmu dan sembelih dia. Kata kasarnya, bawalah dia ke gunungku dan bunuhlah dia, persembahkanlah dia kepadaku. Sebagai orang tua, kalau kita dengar pernyataan seperti itu, kita akan tes. Ini dari Tuhan apa dari suara hati kita, saya salah dengar atau suara yang lain. Tapi saya memperhatikan dan belajar kebenaran firman Allah. Ternyata Abraham ini sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Abraham sering bicara dengan Tuhan, saudara-saudara. Dia sering-sering ngomong dengan Tuhan. Bahkan detik-detik hampir luntur kepercayaannya, dia ngomong kepada Tuhan begini, Tuhan, sebentar lagi aku akan mati dan tidak ada keturunanku yang akan mewarisi segala kepunyaanku. Lalu firman Allah berkata, Tuhan suruh Abraham keluar dari kemahnya dan Tuhan suruh begini, pandanglah ke langit, lihatlah bintang-bintang itu, aku akan menggenapi janjiku kepadamu. Saya pikir kalau seseorang janji sama kita lalu kelamaan, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Ketidakpercayaan pasti muncul tuh. Sudahlah, sudah. Pasti yang ngomong sudah tua, yang ngomong lagi, yang itu belum jadi, ngomong apa? Kemanusiaan muncul di tengah-tengah situasi yang sukar dan sangat rumit untuk dipercayai. Abraham sedang ada di tengah-tengah situasi yang sulit sebagai manusia untuk memikirkan bagaimana janji itu digenapi dalam hidup. Dia menjadi bimbang. Tapi ketika dia ada dalam kebimbangan dan keraguan itu, Allah datang menjumpai dia. Hei, lihat bintang-bintang. Berarti untuk kita mengalami dan menikmati janji dari Allah, prosesnya tidak segampang yang kita pikirkan. Untuk menjadi seorang yang setia, yang teguh di hadapan Allah, tidak segampang yang kita lihat, tetapi ada proses yang panjang. Makanya saya bilang setia bukan satu hari, setia bukan satu minggu, setia bukan satu bulan, setia bukan satu tahun, setia bukan 2-30 tahun, tapi setia sampai mati. Itu adalah kerinduan Allah. Dan orang yang setia pasti akan mengalami suatu keadaan yang berkaitan dengan kemenangan dan janji Tuhan. Pertanyaan pagi hari ini, apa yang menjadi persoalan kita? Apakah terlalu lama kita menunggu janji Allah? Apakah terlalu lama kita menanti janji itu dan tidak kunjung datang? Kita sudah berharap
akan mendapatkan, akan mengalami satu keadaan yang menurut kita itu adalah kemenangan, itu adalah kemuliaan, tetapi sampai hari ini kita belum mendapatkannya. Ukuran kita manusia selalu berkaitan dengan apa yang kita lihat. Ishak ketika diajak tidak diberitahukan oleh bapaknya, "Nyom, mari kita naik di gunung." Kenapa mau manusia? Saya pikir kalau ngomong begitu selesai sudah. Ishak kabur tuh. Dia bilang, "Buang Ishak itu cuma sama-sama mau bunuh orang." Kabur. Tapi Ishak adalah gambaran keselamatan dalam konteks ketaatan, penurutan, dan kesetiaan. Bahwa ketika Abraham mengajak anaknya, "Nyom, mari kita pergi ke gunung Tuhan, karena ketemu di sana akan mempersembahkan korban bagi Allah." Saya yakin suku Ishak karena kebiasaan di kemah keluarganya adalah hidup dalam hadirat Allah, bicara dengan Allah, bergaul dengan Allah. Makanya Ishak tidak lagi kaget ketika bapaknya bilang, "Yuk, mari kita ke gunung Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Allah." Ishak tidak kaget, Ishak tidak menolak, karena Ishak tahu ketika dia melakukannya, ketika dia menurutinya, ketika dia melaksanakannya, maka janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Karena Ishak adalah pergumulan panjang yang dialami oleh Abraham dan Sarai istrinya. Saudara-saudara yang diberkati, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, beda loh anak-anak sekarang, kalau